Shalom anak-anak, selamat pagi. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang energi potensial listrik dan usaha listrik. Nah, untuk lebih paham, pada hari ini kita akan membahas soal-soal tentang energi potensial dan usaha listrik. Ayo kita simak video berikut ini. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada sistem yang terdiri dari muatan plus Q, min 2Q, dan plus 4Q. Nah, kita diminta untuk menentukan energi potensial listrik dari sistem ini, ya. Di sini muatan 1 dan muatan 2 terpisah pada jarak 3x, kemudian muatan 2 dan 3 terpisah pada jarak 4x. Untuk jarak antara muatan 1 dan 3 di sini belum diketahui. Nah, ingat penjelasan Listian pada video sebelumnya bahwa pada energi potensial yang ditanyakan bisa energi potensial listrik dari sebuah sistem atau energi potensial listrik dari muatan Q1 atau mungkin dari muatan Q2 atau mungkin dari muatan Q3, ya. Karena di sini yang ditanya adalah energi potensial dari sistem, maka kita harus memasangkan muatan satu dengan muatan yang lain sampai kita tidak bisa menemukan lagi muatan untuk dipasangkan. Kita tuliskan di sini berarti EP sistem sama dengan, kita pasang-pasangkan ya, berarti EP 1 dengan 2, kemudian 1 dengan 3. Sudah, sekarang yang 2 dengan 3. Nah, nggak ada lagi yang bisa dipasangkan ya. Berarti EP sistem ini adalah EP12 ditambah EP13 ditambah EP23. Kita cari nilai EP12. Untuk energi potensial itu rumusnya hampir sama dengan gaya kolom, hanya saja R-nya itu tidak dikuadratkan ya. Dan juga yang harus kita ingat di sini bahwa energi potensial ini adalah besaran skalar. Artinya dia hanya punya nilai saja, tidak punya arah ya. Sehingga pada persamaan nanti misalkan muatannya nilainya min atau plus, itu kita masukkan dalam persamaan ya. Berbeda dengan gaya kolom dan medan listrik kemarin, itu nilai plus minus tidak kita masukkan dalam persamaan, tapi nilai plus minus itu menentukan arah vektornya. Nah, berarti kita tuliskan K, kemudian Q1, Q2 per R12. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita buat aja nilainya tetap dalam K ya, biar gampang menghitungnya. Jadi sini berarti K, kemudian nilai Q1 adalah minus 2Q, kemudian Q2 nya adalah plus Q atau kita tulis Q saja, per jarak antara muatan 1 dan 2, berarti di sini sama dengan 3x. Kita tulis di sini 3x. Berarti nilai EP12 ini sama dengan min 2K Q kuadrat per 3x. EP13 berarti K Q1 Q3 per R13. Berarti di sini K dikali Q1-nya tadi min 2Q, kemudian Q3-nya adalah 4Q. Nah, di sini R13 berarti jarak antara muatan 1 dan 3 kan belum diketahui di dalam soal ini ya. Nah, tapi di sini karena sudutnya di sini siku-siku, maka kita gunakan Pitagoras. Ya, berarti R13 ini sama dengan akar dari 3x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Berarti ini sama dengan 9x kuadrat plus 16x kuadrat sama dengan akar 25x kuadrat sama dengan 5x. Berarti jarak muatan 1 dan muatan 3 ini 5x ya. Berarti di sini minus 8 kaki kuadrat per
5X. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk mencari energi potensial EP23 sama dengan K kalikan Q2 Q3 per R23. Di sini K, Q2-nya adalah Q, kemudian Q3-nya adalah 4Q, per R23-nya adalah 4X. Ya, ini 4-nya kita coret ya, berarti tinggal K Q kuadrat per X. Masukkan dalam persamaan ya, yang awal tadi berarti EP sistem sama dengan EP12 karena nilainya adalah min 2 kaki kuadrat per 3X, kita tuliskan. Kemudian min EP13 berarti min 8 kaki kuadrat per 5X, kemudian plus EP23 berarti plus kaki kuadrat per X ya. Nah, sekarang kita operasikan ya. Di sini akan mestian keluarkan kaki kuadrat per X-nya. Berarti di sini min 2/3 min 8/5 plus 1. Kita akan samakan penyebutnya. Kita buat 15 ya. Berarti di sini ada min 10 min 24 plus 15. Ya, sama dengan hasilnya di sini ya, 19 minus ya, minus 19 per 15 kaki kuadrat per X. Seperti ini ya. Nah, nanti baru kita masukkan nilai K-nya ya. Mesti yang tulis di sebelah sini ya. Nah, kita masukkan jadi sama dengan min 19 per 15 dikali 9 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat per X. Ya, hasil akhirnya adalah minus 11,4 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat per X. Contoh soal yang kedua. Sebuah muatan uji plus 4 kali 10 pangkat min 7 kolom berjarak 5 mm dari muatan sumber minus 2 kali 10 min 6 kolom. Berapakah usaha yang harus dilakukan pada muatan uji agar terpisah pada jarak 10 mm dari muatan sumber? Di muatan sumbernya misalkan Q besar sama dengan minus 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian pada jarak 5 mm ini ada muatan uji ya. Misalkan aja muatan ujinya Q kecil sama dengan plus 4 kali 10 min 7 kolom. Nah, kemudian dipisahkan sejauh di sini ya menjadi 10 mm. Nah, kalau dipisahkan sejauh 10 mm butuh usaha berapa? Berarti yang ditanya ini adalah nilai W-nya ini sama dengan berapa? Oke, sekarang kita jawab. Untuk menjawab soal ini, seperti penjelasan Mistian pada video yang sebelumnya, usaha atau W ini ada dua jenis ya. Ada usaha yang dilakukan oleh medan listrik atau oleh gaya kolom, dan ada usaha yang dilakukan oleh gaya luar. Nah, sekarang kita lihat dalam soal ini. Pada soal ini yang ditanya adalah usaha yang dilakukan pada muatan uji. Berarti yang ditanya adalah gaya luar atau kita tuliskan yang pertemuan sebelumnya adalah WFL. Nah, berarti kalau WFL maka sama dengan delta EP ya. Karena dia yang melakukan usaha berarti nilainya positif. Tapi kalau yang dilakukan oleh medan listrik atau oleh gaya kolom maka nanti min delta EP. Nah, kita gunakan persamaan yang terakhir ya, yang di video sebelumnya kalian boleh lihat bahwa nilai WFL ini
Kalau diuraikan nanti akan menjadi Ki besar Ki kecil dikali 1 per R2 min 1 per R1. Kalian boleh tonton lagi video mistian sebelumnya ya. Nah, nilai K di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali nilai Q. Nah, yang kita perlu ingat di sini bahwa plus minus di sini tetap dimasukkan ya pada energi potensial ya. Ini nilai plus minus tetap diperhitungkan. Jadi kita tulis di sini minus 2 kali 10 min 6. Kemudian Q kecilnya adalah 4 kali 10 min 7. 1 per R2. Nah, R2 ini berarti jarak akhirnya ya. Kan semula ada di A, kemudian akhirnya ada di B. Nah, berarti di sini R2-nya itu yang 10 mm. Kita konversikan ke meter, jadi 10 kali 10 min 3 min 1 per 5 mm berarti 5 kali 10 minus 3. Berarti di sini 9 kali 2 kali 8 berarti minus 72 ya. 72 kali 10 pangkat 9 min 6 min 7 berarti minus 4. Di sini 10 minus 3-nya misalnya keluarkan berarti 1 per 10 min 3. Jadi tinggal 1 per 10 min 1 per 5. Ya, kalau sudah nih kita samakan penyebutnya ya. Maka di sini kita punya min 72 kali 10 pangkat minus 1 dikali ya, di sini 1 per 10 ini adalah 0,1 min 1 per 5 di sini adalah 0,2. Sehingga di sini min 7,2 dikali min 0,1. Jadi sama dengan min positif berarti 0,72 Joule. Muatan titik 5 mikrokolom digeser posisinya dari 4 meter menuju 2 meter yang diukur terhadap muatan titik lain min 25 milikolom. Tentukan usaha yang diperlukan untuk pemindahan posisi ini. Jadi di sini ada muatan yang digeser. Muatan yang digesernya itu 5 mikrokolom. Kemudian ada muatan lain. Nah, muatan lain ini kan mempengaruhi. Nah, berarti di sini ada muatan yang mempengaruhi atau Q besarnya min 25 milikolom. Nah, kemudian ada muatan yang digeser atau juga disebut juga muatan ujinya ya. Misalkan aja misalnya bernama dia Q kecil sama dengan 5 mikrokolom. Nah, pertama itu posisinya di sini 4 meter. Nah, kemudian dia digeser ya, berarti digeser menjadi 2 meter. Jadi nah, misalkan di sini posisi A, ini posisi B ya. Di sini 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya usaha itu berapa untuk menggeser dari 4 meter ke 2 meter, W-nya. Sekarang kita jawab. Nah, W di sini apakah dia termasuk W yang dilakukan oleh gaya kolom atau W yang dilakukan oleh gaya luar ya? Karena di sini usaha yang diperlukan jadi tidak terlalu jelas, makanya yang kita pakai adalah W gaya kolom ya, atau yang W sama dengan minus delta EP. Nah, ini yang kita gunakan. Kita bisa gunakan juga persamaan yang paling terakhir ya setelah diuraikan. Kalian bisa lihat video sebelumnya. Itu adalah min K I besar I kecil dalam kurung 1 per R2 min 1 per R1. Min K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian nilai Q besarnya ini kita masukkan ya plus minusnya, berarti min 25. Ingat di sini masih milikolom ya, milikolom berarti 10 pangkat min 3. Kemudian kita kalikan dengan Q kecil
masih dalam mikrokolom juga kita rubah, berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian jarak akhirnya ya, jarak akhirnya kan dari A ke B ya, berarti di B ini kan pengennya 2 meter, berarti di sini 2 min 1 per awalnya 4. Oke, berarti di sini 9 kita kalikan 25, kita kalikan 5 adalah positif 1125 kali 10 pangkat 9, di sini juga min 9, berarti 10 pangkat 0 ya, 10 pangkat 0 1, berarti tinggal yang ini ya. 1 dibagi 2 ini berarti kita samakan aja penyebutnya. 4 berarti 2 min 1. Sehingga diperoleh jawaban akhirnya adalah 281,25 Joule. Keempat, ada sebuah elektron yang mula-mula diam, kemudian bergerak melalui beda potensial 1000 volt jika massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo dan muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka berapa besar energi kinetik akhirnya? Kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa saja yang diketahui dari soal ya. Jadi di sini mula-mula elektron tersebut kan diam, berarti kalau diam itu V0-nya itu adalah 0 ya, ini V kecepatan ya. Kemudian bergerak melalui beda potensial berarti delta V. Delta V sama dengan 1000 volt. Kemudian ada massa, berarti M-nya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilo. Kemudian punya muatan yang besarnya 1,6, berarti ini Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Yang ditanya adalah energi kinetik akhir atau kita sebut saja EK2 nya itu sama dengan berapa Joule. Sekarang jawab. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita gunakan hukum kekekalan energi ya. Berarti nanti delta EP itu akan sama dengan delta EK. Perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi potensial itu kan sama dengan Q. Kita tadi pakai Q kapital ya. Q dikali delta V sama dengan delta EK. Ini berarti energi kinetik akhir, berarti EK2 min EK1. Kita masukkan nilainya di sini. Q-nya adalah 1,6 kali 10 min 19. Delta V-nya adalah 1000. Kemudian EK2 yang ditanya. Nah, di sini ada EK1. Kita masih ingat ya, rumusnya EK adalah setengah mv kuadrat. Ini V-nya adalah V kecepatan ya. Karena ini K1, EK1 berarti ini M1 V1 ya. Karena di sini masanya sebelum dan setelah sama ya, kita sebut aja dia M ya. Sehingga kita tuliskan di sini berarti setengah dikali masanya. Masanya kan 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali V1 atau V awal ya di sini. Biar sama kita rubah aja nih V1 ya. 0. Oke. Berarti di sini nanti nilai EK2 ini akan sama dengan ini kan, karena dikalikan 0 berarti kan habis ya. Berarti nilai EK2 akan sama dengan ini 1,6 kali 10 pangkat di sini min 19. Ini kan kali 10 pangkat 3 ya. Berarti sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 16 Joule. Berarti energi kinetik akhirnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 16 Joule.
Oke anak-anak, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Miss Dian dan kalian sudah memperhatikan latihan soal. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan latihan soal secara mandiri. Di sini Miss Dian punya 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Kemudian kalian foto dan kalian upload jawabannya pada GC. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua. Soal yang ketiga. Soal yang keempat. Soal yang kelima. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Miss Tian harap kalian boleh mengerjakan tugas yang Miss Tian berikan dengan bertanggung jawab, dengan kejujuran. Terima kasih semuanya, selamat belajar, Tuhan memberkati, bye-bye, God bless you.